Ketika nilai tukar rupiah melemah, ketika harga kebutuhan pokok naik, ketika biaya hidup terasa semakin berat, sebagian masyarakat mulai membandingkan kondisi hari ini dengan situasi menjelang reformasi 98. Pertanyaannya, apakah kondisi saat ini memang membutuhkan reformasi seperti yang pernah terjadi hampir 3 dekade lalu? Apakah solusi dari berbagai masalah tersebut adalah menjatuhkan pemerintah dan memulai perubahan besar-besaran? Ataukah ada jalan lain yang lebih aman dan lebih efektif? Mengganti kekuasaan secara drastis tidak selalu menghasilkan kondisi yang lebih baik. Kadang-kadang yang muncul justru kekacauan yang jauh lebih sulit diperbaiki. Sebelum berbicara tentang reformasi, mungkin ada satu pertanyaan yang perlu kita jawab terlebih dahulu. Apakah kita sudah benar-benar menghitung resiko terburuknya? Ketika menghadapi berbagai persoalan bangsa, apakah solusi terbaiknya adalah mengganti orang ataukah memperbaiki sistem? Mengganti orang tidak selalu menyelesaikan masalah. Jika sistemnya tetap lemah, masalahnya yang sama bisa muncul kembali dengan wajah yang berbeda. Kalau kita membuka media sosial hari ini, kita akan menemukan satu hal yang menarik. Di satu sisi, ada masyarakat yang masih mendukung pemerintah dan percaya bahwa berbagai program yang dijalankan membutuhkan waktu untuk menunjukkan hasil. Namun di sisi lain, ada juga kelompok yang semakin kritis terhadap kondisi negara. Mereka mempertanyakan kebijakan pemerintah, mempertanyakan arah pembangunan, bahkan mempertanyakan masa depan ekonomi Indonesia. Perbedaan pandangan ini sebenarnya sesuatu yang wajar dalam negara demokrasi. Justru demokrasi hidup karena adanya ruang untuk mendukung maupun mengkritik. Yang menjadi menarik adalah ketika kritik tersebut mulai berkembang menjadi narasi yang lebih besar. Ajakan untuk kembali melakukan reformasi. Biasanya narasi ini muncul ketika kondisi ekonomi dianggap tidak baik-baik saja. Ketika nilai tukar rupiah melemah, ketika harga kebutuhan pokok naik, ketika biaya hidup terasa semakin berat, sebagian masyarakat mulai membandingkan kondisi hari ini dengan situasi menjelang reformasi 98. Pertanyaannya, apakah kondisi saat ini memang membutuhkan reformasi seperti yang pernah terjadi hampir 3 dekade lalu? Kita harus mengakui bahwa kritik terhadap pemerintah adalah hal yang sah dan bahkan penting. Ketika harga sejumlah barang naik, ketika masyarakat merasa daya beli turun, ketika lapangan pekerjaan belum mampu memenuhi semua harapan orang, tentu kritik akan muncul. Itu adalah bagian dari mekanisme kontrol dalam demokrasi. Namun pertanyaan berikutnya jauh lebih penting. Apakah solusi dari berbagai masalah tersebut adalah menjatuhkan pemerintah dan memulai perubahan besar-besaran? Ataukah ada jalan lain yang lebih aman dan lebih efektif? Untuk menjawabnya, mungkin kita perlu melihat pengalaman dari negara lain. Mari kita lihat Libya. Ketika rezim Muammar Gaddafi jatuh pada tahun 2011, banyak orang berharap Libya akan memasuki era baru yang lebih demokratis dan lebih sejahtera. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Setelah Gaddafi jatuh, negara tersebut mengalami kekosongan kekuasaan. Berbagai kelompok bersenjata bermunculan, milisi saling berebut wilayah. Konflik berkepanjangan terjadi di banyak daerah, pemerintah pusat kehilangan kendali. Stabilitas yang sebelumnya ada berubah menjadi ketidakpastian yang panjang. Tentu Indonesia bukan Libya. Kondisi politik, sosial, dan sejarahnya sangat berbeda. Namun contoh ini mengingatkan kita bahwa mengganti kekuasaan secara drastis tidak selalu menghasilkan kondisi yang lebih baik. Kadang-kadang yang muncul justru kekacauan yang jauh lebih sulit diperbaiki. Contoh lainnya adalah Sri Lanka. Pada tahun 2022, dunia menyaksikan kemarahan rakyat Sri Lanka akibat krisis ekonomi yang sangat parah. Harga-harga melonjak, pasokan bahan bakar langka, listrik sering padam, dan ekonomi nyaris lumpuh. Gelombang protes besar-besaran membuat Presiden Gotabaya Rajapaksa melarikan diri ke luar negeri sebelum akhirnya mengundurkan diri. Bagi sebagian orang, peristiwa itu dianggap rakyat sebagai kemenangan. Namun setelah itu, apakah masalah langsung selesai? Ternyata tidak. Sri Lanka tetap harus menghadapi beban ekonomi yang berat. Negara tersebut harus melakukan berbagai penyesuaian ekonomi yang menyakitkan. Bantuan dari IMF memang membantu menstabilkan keadaan, tetapi juga diikuti berbagai konsekuensi. Harga energi naik, subsidi dikurangi, masyarakat tetap harus menanggung beban pemulihan ekonomi dalam jangka panjang. Pada akhirnya, yang paling merasakan dampaknya bukan para elit politik, melainkan rakyat biasa. Mereka yang harus membayar listrik lebih mahal, membeli bahan bakar dengan harga lebih tinggi,
dan menghadapi biaya hidup yang meningkat. Dari dua contoh ini kita belajar satu hal, perubahan politik yang besar selalu memiliki resiko yang besar pula. Karena itu, sebelum berbicara tentang reformasi, mungkin ada satu pertanyaan yang perlu kita jawab terlebih dahulu. Apakah kita sudah benar-benar menghitung resiko terburuknya? Bukan berarti pemerintah tidak boleh dikritik, justru kritik harus tetap disampaikan, namun kritik yang bertujuan memperbaiki tentu berbeda dengan dorongan untuk merobohkan seluruh bangunan yang ada tanpa kepastian apa yang akan menggantinya. Sebenarnya dalam banyak kasus yang dibutuhkan bukan selalu pergantian rezim, melainkan perbaikan tata kelola. Kita bisa melihat contohnya pada program makan bergizi gratis atau MBG. Program ini sejak awal memang mendapatkan banyak kritik dari masyarakat. Kritiknya bukan semata-mata soal tujuan program, melainkan soal pelaksanaannya, soal pengawasan, soal kualitas, distribusi, hingga tata kelola anggaran. Lalu apa yang dilakukan pemerintah? Setidaknya ada upaya untuk melakukan pembenahan. Ketika muncul dugaan pelanggaran, aparat penegak hukum tetap bergerak. Selain itu, berbagai mekanisme pengawasan juga mulai diperkuat, termasuk penggunaan sistem dan aplikasi untuk menerima evaluasi dan masukan dari masyarakat terkait pelaksanaan program. Apakah langkah-langkah tersebut sudah sempurna? Tentu belum. Masih banyak masalah yang harus dibenahi. Masih banyak kebijakan yang perlu dievaluasi. Masih banyak kritik yang layak untuk disampaikan. Tetapi setidaknya ada satu hal yang perlu dicatat. Adanya usaha untuk memperbaiki sistem yang ada. Dan mungkin disinilah letak pertanyaan terbesar yang harus kita renungkan bersama. Ketika menghadapi berbagai persoalan bangsa, apakah solusi terbaiknya adalah mengganti orang ataukah memperbaiki sistem? Karena sejarah menunjukkan bahwa mengganti orang tidak selalu menyelesaikan masalah. Jika sistemnya tetap lemah, masalahnya yang sama bisa muncul kembali dengan wajah yang berbeda. Pemerintah memang tidak sempurna, tidak ada pemerintah yang sempurna, namun masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kritik yang disampaikan tidak hanya berhenti pada kemarahan, melainkan mampu mendorong perubahan yang nyata. Jadi, siapkah kita kembali reformasi? Mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah, siapkah kita menghadapi seluruh konsekuensi dari reformasi itu sendiri? Karena perubahan selalu memiliki harga, dan sebelum memutuskan untuk membayar harga tersebut, kita harus memastikan bahwa manfaat yang diperoleh benar-benar lebih besar daripada resiko yang harus ditanggung. Pada akhirnya, pilihan itu tetap berada di tangan rakyat. Apakah ingin mengganti orang atau memperbaiki sistem? Yang jelas, masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh kemarahan sesaat, melainkan oleh keputusan yang dipikirkan dengan matang.